Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia masih membahas kisru Sirekap. Pemirsa, kita akan kembali ke Pak Hadar. Pak Hadar, tadi soal error checking itu menjadi kebingungan tersendiri. Sistem yang digunakan untuk pemilu dalam skala nasional kayak gini kok bisa-bisanya tidak ada error checking. Nah, ujungnya kebingungan yang berada di ada di masyarakat begitu, saling tuduh, kemudian juga laporan muncul dari berbagai macam TPS. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah memang Sirekap ini harus dihentikan untuk sementara? Apakah itu jalan yang ideal untuk saat ini? Tapi yang rekap manual berjenjang terus berlanjut. Apakah memang harus seperti itu? Ya, saya kira iya, walaupun catatan seperti saya katakan tadi, bahwa untuk Sirekapnya sendiri, sebetulnya itu kan juga bukan artinya ditutup total ya. Upaya pengkoreksian kekeliruan-kekeliruan data ini itu harus jalan dan harus cepat itu dilakukan. Dan KPU ini kan lembaga besar, biayanya juga tersedia lah ya. Dan itu bisa menggunakan SDM yang banyak dan teknologi yang maju untuk bisa membuat ini cepat selesai. Nah, tapi di sisi lain, proses ini harus tetap berjalan dan kita semua punya atau perlu bahan untuk menjadikan pegangan untuk mengikuti dan mengontrolnya proses ini. Tadi juga kita sudah dengar itu ada terjadi perubahan data-data dari para caleg, ada jual belinya dan sebagainya. Ini kan semua bisa merusak pemilu kita. Nah, oleh karena itu perlu ada alat-alat, bahan-bahan yang untuk jadikan pegangan. Jadi sehingga tidak terjadi itu permainan-permainan di proses rekapitulasi. Bahan itu apa? Bahan itu dimiliki oleh KPU kita, yaitu semua foto-foto dari C hasil. Nah, itu tampilkan, semua kumpulkan dan terbitkan, publikasikan, sehingga kita semua bisa melihatnya dan kita semua bisa menganalisisnya juga gitu. Jadi jangan sampai setelah seminggu setelah hari pemungutan suara, di mana proses rekap sudah mulai berjalan dan itu proses yang penting, tetapi data yang diangkat itu masih belum mencapai 100% misalnya. Nah, Pak Hadar, jadi artinya satu saat ini sisi, kalau Anda mengamati, ini publik masih kesulitan untuk mengakses data-data yang Anda sebutkan tadi. ya, ya, tentu kami tidak bisa karena ini baru 55% atau 50-an% sekian untuk pemilihan DPR, baru 72% sekian untuk pemilihan presiden. Tidak bisa kan untuk mendapatkan data tersebut gitu. Dan ini saya yakini bukan hanya kami yang memang aktif, tetapi juga para peserta pemilu itu sendiri. Ingat bahwa sistem kita ada sistem yang sebetulnya prone akan mudah terjadi manipulasi. Karena ini sistem proporsional dengan daftar calon, di mana persaingan itu antar daftar calon itu juga sangat ketat terjadi. Terkadang partai politiknya sendiri juga yang mencawe-cawe mengatur calon mana yang lebih berhak. Padahal ini suara-suara masyarakat yang sudah diberikan dan ditentukan, tidak boleh digeser-geser. Nah, bagaimana untuk semua bisa menjaga dirinya, suaranya tidak hilang, tidak digeser-geser? Jadi semua harus punya. Saya dengar caleg-caleg dia nggak bisa punya foto salinan dari partainya karena partainya menyimpan itu, misalnya begitu. Jadi ini juga harus kita perhatikan, terutama di dalam pemilihan anggota legislatif yang Oke. prosesnya itu memang rumit dan butuh alat bantu untuk mereka saling mengontrol begitu. Jadi juga jangan seolah-olah pemilihan presiden saja kita semuanya yang kita urus ini gitu. Nah, KPU Betul, juga harus betul. mampu menyediakan hal tersebut gitu, sehingga Oke, semua karena bisa mengontrol semua begitu. Terima Oke, kasih. karena itu semua pada intinya suara rakyat ya, Pak Hadar ya. Tidak hanya Betul, dan tidak untuk bisa memilih presiden digeser-geser ya. saja, tapi juga para calon legislatif yang mewakili warga di konstituennya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.